dengan cara misalnya buka konter, atau Anda mulai memikirkan cara buka cabang. Ini sejak awal bahkan bisa Anda rencanakan kalau Anda merupakan perencana yang baik ya. Jadi sejak awal Anda melihat dari masa ini Anda akan melakukan berapa banyak, Anda akan buka berapa banyak cabang di lokasi mana dan sebagainya. Seperti ketika saya mulai dulu, saya mulai dengan membuka 1 cabang setiap bulan. 9 bulan saya membuat 7 outlet dalam radius 30 kilo. Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Kali ini saya ingin bicara tentang tahapan usaha laundry dari hasil belajar saya 6 tahun terakhir paling nggak ya. Jadi saya bagi itu menjadi beberapa bagian. Saya ilustrasikan sebetulnya orang yang masuk dalam bisnis laundry itu melewati tahap pertama pacaran, kemudian menikah, kemudian punya anak, melahirkan anak pertama gitu ya. Dan kemudian dia harus memutuskan apakah dia akan punya anak kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Ilustrasinya kira-kira semacam itu. Jadi tahap pertama waktu persiapan itu adalah tahap pacaran. Apa yang harus dilakukan dalam masa persiapan? Nah, persiapan ini Anda harus banyak diskusi. Persiapan ini Anda harus punya teman untuk bertanya. Saya anjurkan punya second opinion, mencari second opinion, third opinion, dan seterusnya. Pokoknya Anda mencari opini-opini yang bahkan berbeda, bahkan bertentangan dengan apa yang sudah Anda dengar dari orang yang jualan paket, dari orang yang menawarkan bisnis ini, dari orang yang ajak join. Anda dengarkan cukup banyak. Itu karena masih masa pacaran. Jadi Anda lihat peluang bisnis laundry itu di Indonesia emang sebesar apa sih? Kompetisinya kayak apa sih? Gitu ya. Kemudian operasionalnya sebenarnya serumit apa sih? Dan kemudian kalau sampai Anda dapat satu lokasi yang Anda mulai pikir-pikir, nah gitu kan. Nah ini kan sudah mau ambil komitmen nih, ya, mau menikahi bisnis ini. Nah, kalau Anda sudah situ, Anda harus zoom in lagi, Anda harus lihat lagi lebih detail. Gimana potensi di lokasi itu? Gimana kompetisi di lokasi itu? Apakah memang Anda akan bisa memenangkan persaingan? Gitu. Nah, ini semua tahap pertama ya, tahap persiapan. Jadi, tahap persiapan itu berapa lama? Kalau Anda terlalu berani, mungkin Anda gerusa-gerusu, cepat-cepat, pokoknya berani, kemudian belajar sambil jalan, silakan gitu ya. Itu kan kepribadian dan cara orang membuat keputusan itu oke aja. Tapi kalau Anda jenisnya mempertimbangkan dan Anda pertimbangan itu begitu matang, tanyanya begitu banyak sampai kemudian bertahun-tahun baru mulai, silakan juga ya. Tapi kalau saya selalu membuat frame-nya. Kalau Anda sudah punya gambaran, mempelajarinya, Anda tahu bertanya kepada siapa yang berpengalaman, Anda benturkan pertanyaannya dengan penjual yang menawarkan, orang yang ngajak. Mungkin saya kira yang paling masuk akal adalah waktunya itu 3-6 bulan. Itulah persiapannya. Ya. Nah, tentu bisa lebih lama, bergantung pada situasi Anda. Bergantung juga pada kesiapan modal Anda, kesiapan mental Anda, dan seterusnya. Jadi itu tahap pertama, tahap persiapan. Sesudah itu, ketika Anda mulai, maka Anda memasuki tahap yang kedua, yaitu Anda memasuki tahap buka outlet. Nah, buka outlet ini dari segi persiapan ketika Anda sudah bikin keputusan akan melakukannya, itu kayak pacaran sudah selesai, sudah ngelamar, maka persiapan dari ke KUA, persiapan pestanya, gitu. Nah, itu Anda paling tidak Anda memerlukan rata-rata kalau dalam industri ini saya lihat itu di antara 4-8 minggu. Nah, di waktu itulah negosiasi-negosiasi yang terkait dengan lokasi, tempat, kalau disewa dan sebagainya, itu mesti dipandu juga, atau Anda tahu apa yang harus Anda negosiasikan, karena item-itemnya mesti dibicarakan agak detail berkaitan dengan karakter apa yang diperlukan dalam industri ini. Nah, itu persiapan dan bukalah outlet. Nah, ketika Anda buka outlet, jangan Anda pikir kemudian Anda langsung kipas-kipas, kemudian sudah langsung dapat untung. Enggak. Tahapan normalnya adalah yang pertama Anda akan mengalami apa yang disebut rugi operasional, karena Anda masih promo dan sebagainya. Rugi operasional itu mungkin Anda masih harus membayar biaya SDM, atau Anda belum dapat pengembalian sewa bulan itu, ya, pengembalian sewa tempat bulan itu Anda belum dapat balik gitu. Jadi itulah yang saya sebut dengan rugi operasional. Kemudian yang kedua, sesudah Anda buka outlet itu adalah Anda harus segera secepat mungkin bisa mendapatkan keuntungan operasional. Keuntungan operasional yang saya maksud adalah semua biaya-biaya tercover, termasuk biaya SDM bagi karyawan, termasuk
biaya sewa paling tidak. Jadi katakanlah itu misalnya sedikitnya break even point lah, artinya uang yang masuk, uang yang keluar itu sama gitu. Jadi Anda tidak minus, tapi juga belum surplus banget gitu. Sehingga pengembalian modal Anda belum terjadi. Nah, tahap yang ketiga itu ya, dari buka outlet, rugi operasional, untung operasional, kemudian Anda boleh mendapatkan profit, yaitu pengembalian dari modal usaha Anda. Nah, diharapkan yang dalam bisnis itu rata-rata cukup baik dan cukup masuk akal kalau pengembaliannya itu misalnya katakanlah 24 bulan gitu ya. Kalau Anda invest 200-300 juta, kemudian uang Anda bisa kembali dalam 24 bulan, itu saya kira normalnya bisnis yang cukup baik. Kalau bisa diusahakan jauh lebih cepat, ya pasti orang akan sangat senang. Tapi kalau mundur sedikit juga, ya namanya bisnis ini kan bukan ilmu pasti, bukan sesuatu matematika gitu ya. Jadi tentu ada variasi-variasi di antara itu. Jadi itu tahap 2, yaitu buka outlet. Rugi operasional, untung operasional, pengembalian modal. Kemudian tahap yang ketiga adalah pengembangan bisnis. Nah, pengembangan bisnis ini Anda bisa memilih melakukannya itu dengan cara misalnya buka konter, atau Anda mulai memikirkan cara buka cabang. Ini sejak awal bahkan bisa Anda rencanakan kalau Anda merupakan perencana yang baik ya. Jadi sejak awal Anda melihat dari masa ini Anda akan melakukan berapa banyak, Anda akan buka berapa banyak cabang di lokasi mana dan sebagainya. Seperti ketika saya mulai dulu, saya mulai dengan membuka 1 cabang setiap bulan. 9 bulan saya membuat 7 outlet dalam radius 30 kilo. Gitu ya. Nah, itu tentu dengan perencanaan, dengan pertimbangan tertentu, walaupun saya masih bodoh sekali waktu itu, banyak melakukan kesalahan, tetapi dari segi cara merencanakan, memandu, proses-proses itu, sedikit banyak saya sudah cukup paham ya. Nah, itu soal tahap-tahap yang pengembangan bisnis. Anda bisa buka cabang. Tetapi pilihannya bukan cuma itu. Beberapa teman saya lihat kemudian memilih jalur pengembangan bisnisnya adalah mereka menjadi penjual alat perlengkapan laundry. Mulai dari ikut menjual chemical laundry, sabun, parfum, kemudian beberapa chemical lain untuk memperlengkapi teman-teman yang membutuhkan itu di sekitar mereka. Kemudian ada juga yang berani masuk untuk ikut menjual mesin laundry. Ada yang kemudian bahkan berkembang menjadi penjual paket laundry, paket-paket ya, secara itemnya itu lebih lengkap. Jadi itu tahap pengembangan bisnis. Pertama pilihannya adalah Anda buka cabangnya, Anda buka konter dan seterusnya, bisnis laundry-nya tetap fokus Anda. Yang kedua, Anda menjadi pedagang sebetulnya. Anda menjadi pedagang alat perlengkapan laundry. Mulai dari yang kecil harga murah sampai ke hal-hal yang paling mahal dalam perlengkapan laundry, biasanya berkaitan dengan mesin laundry. Tapi ada jalur ketiga, ketika Anda mengembangkan bisnis, apa yang mungkin populer disebut beberapa kawan sebagai proses korporatisasi. Jadi Anda membangun dari bisnis yang skalanya skala mikro, kemudian Anda tumbuh menjadi skala kecil, dan kemudian Anda mengembangkannya masuk ke skala menengah paling tidak. Jadi Anda masuk ke satu sistem yang bisa dijual, gitu ya. Nah, korporatisasi ini saya lihat formatnya sejauh proses belajar saya sekarang ada 3 pilihan. Pertama adalah Anda membangun sistem franchise, sehingga Anda mendapat franchise fee dari brand yang Anda bangun, kemudian Anda bisa juga mungkin mendapatkan lisensi mereknya, Anda charging, Anda kenakan kepada orang-orang yang menggunakan brand Anda, kemudian membangun outletnya. Itu satu cara. Korporatisasi yang lain caranya adalah Anda membangunnya dengan cara kemitraan. Jadi lebih pada konsepnya bagi hasil begitu ya. Mengajak beberapa orang kemudian dengan komposisi kepemilikan tertentu di outlet tertentu, hasilnya dibagi gitu ya. Bagi hasil itu biasanya orang berpikir bagi untung sih ya. Tapi tetap ada risiko kerugian di situ ya. Bagi rugi gitu ya. Saya punya di beberapa outlet, saya ikut urunan gitu. Dengan beberapa teman juga membuka beberapa outlet di beberapa kota. Nah, cara yang lain adalah Anda kemudian meniru dan memodifikasi cara-cara berpikir orang-orang yang suka belajar tentang startup company. Walaupun ini bukan perusahaan teknologi, ya, ada teknologi yang bisa digunakan tentu, tetapi laundry itu bukan usaha berbasis teknologi gitu ya. Nah, karena itu logika startupnya bisa digunakan dan dengan dimodifikasi.
Gampangannya itu adalah, modifikasinya adalah Anda membuat sebuah perusahaan menjadi satu induknya, dan kemudian Anda membuat pecahan-pecahan anak-anak perusahaannya. Tetapi kalau cara berpikirnya startup, itu penekanannya adalah pada pertumbuhan yang cepat ya. Mungkin secara cash flow Anda belum profit, tetapi ada orang yang berani atau ada orang yang mau menjadi investor, angel investor, apapun lah namanya, yang mau mendorong Anda untuk bergerak cepat. Jadi Anda harus membuka outlet itu dalam hitungan waktu 1 tahun misalnya, itu bukan 1-2, tetapi mungkin belasan atau puluhan outlet gitu. Nah ini cara yang lain lagi gitu ya. Jadi Anda bisa melihat dari sini bahwa sebetulnya bisnis laundry juga bisa dikelola dalam skala tetap kecil, tetap mikro, tapi juga bisa tumbuh menjadi skala kecil, skala menengah, dan seterusnya. Nah itu bergantung pada mindset dan ambisi kemauan dari ownernya sendiri. Nah, Anda bisa bercermin, misalnya melihat di tahap mana Anda sekarang. Dan yang lebih penting juga adalah Anda tahu Anda ingin menuju ke arah mana, gitu ya. Saya mengutip salah satu kalimat yang sempat dikatakan oleh Abraham Lincoln, kalimatnya sangat terkenal, yang terjemahan bebasnya kurang lebih mengatakan begini: tidak penting di mana sekarang Anda berada, yang penting ke arah mana Anda pergi. Nah, Anda mesti tahu itu. Karena dengan cara itu Anda bisa mempersiapkan sistem tim Anda untuk mengarahkan diri ke arah yang Anda tuju. Sukses besar untuk Anda. Buat kalian yang nonton YouTube Bina Teguh Sharing Session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia. Entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, cobalah bagikan. Jadilah orang yang mendorong orang sukses. Dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?